Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini Pandu Farm akan berbagi cara bagaimana melakukan perawatan tanaman padi di usia 22 hari yang pertumbuhan tanaman padinya seperti ini. Bisa dilihat. Ini padi yang stres pasca asem-aseman dan pasca penggunaan herbisida purna tumbuh. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita di lahan sawah, lahan baru teman-teman. Ini sawah patosan. Ini luasnya 1,5 kotak teman-teman. Baru musim ini kita garap dan kondisi tanaman padinya agak-agak merana seperti ini teman-teman. Nah ini. Jadi ceritanya ini awalnya itu asem-aseman, kemudian karena rumputnya itu pada tumbuh, karena lahan yang sana itu cepat kering teman-teman. Jadi efektivitas dari herbisida pratumbuh itu tidak bekerja maksimal. Akhirnya saya menggunakan obat rumput yang agak keras, ternyata efeknya ke tanaman. Mereknya nggak usah saya sebutkan. Intinya di sini saya mau menunjukkan bagaimana untuk mengatasi tanaman padi yang stres akibat pasca asem-aseman, kemudian juga efek dari herbisida. Ini efek herbisida teman-teman, kayak gini ya, agak putih-putih seperti ini daunnya, seperti ini. Intinya saya ingin menunjukkan bagaimana cara memulihkan atau merecovery tanaman padi yang stres akibat penggunaan herbisida. Seperti itu. Nanti kita akan melakukan penyemprotan teman-teman. Apa saja amunisi yang kita gunakan untuk mengatasi tanaman padi yang stres akibat penggunaan herbisida. Ini teman-teman, kayak gini. Itu dengan yang sebelahnya itu, yang sebelah sana itu tanamnya bersamaan teman-teman, tapi pertumbuhannya itu sangat-sangat jauh berbeda. Punya saya masih kerdil kayak gini. Nanti akan kita lakukan treatment ya, nanti seminggu sampai 10 hari lagi akan kita review pertumbuhannya seperti apa. Jadi seperti ini ya, efek herbisida. Ini tanamannya agak kerdil jadinya. Usia tanaman padi ini 22 hari, tapi pertumbuhannya baru seperti ini. Sementara ini yang lahan Pandu Farm ya. Sementara lahan sebelah sudah seperti ini. Ini tanamnya di hari yang sama. Pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Lebih subur punyanya tetangga, seperti itu. Oke, amunisinya apa dan bagaimana solusi untuk memacu, mentreatment, merecovery tanaman yang pertumbuhannya kurang sedap dipandang seperti punya saya ini. Tenang teman-teman ya, semua pasti ada solusinya. Dan bagaimana mengatasinya, simak video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan tunjukkan apa amunisi yang akan kita gunakan untuk merecovery tanaman padi yang stres karena pertama asem-aseman, pasca asem-aseman, dan juga stres pasca penggunaan herbisida purna tumbuh. Untuk penyemprotan yang pertama, oh ya teman-teman, sebelum kita tunjukkan amunisinya, ini sudah kita tunjukkan, belum kita sebutkan maksudnya. Itu tanaman yang pertumbuhannya seperti tadi sudah kita review. Tidak kita lakukan pemupukan dulu ya, kita treatment dulu, kita rangsang dulu lah ibaratnya seperti itu, sehingga nanti ketika diberikan pupuk
susulan kedua itu penyerapannya bisa maksimal, karena kalau kita ibaratkan tubuh kita sudah enak, itu makan kan juga enak. Nah seperti itulah. Oke, tanpa panjang lebar, untuk amunisi di penyemprotan pertama untuk merecovery tanaman padi yang pertumbuhannya kerdil, itu kita gunakan ZPT teman-teman. Ini yang kita gunakan ya, Atonik 6L seperti ini. Ini nanti kita gunakan 2 tutup per tangki 16 liter. Ini tangki yang kita gunakan teman-teman ya. Atonik. Untuk ZPT kalau nggak ada Atonik bagaimana? Bisa pakai Dekamon. Kalau pakai yang GIP titik-titik, nah yang warna kuning kecil, bagaimana? Jujur teman-teman, untuk padi fase vegetatif saya tidak pernah menggunakan ZPT GIP titik-titik. Nah, nggak usah sebutkan mereknya. Kemasannya kecil warna kuning itu enggak pernah, karena itu nanti tanaman padi akan nelolor, panjang dan lemas. Ayo teman-teman yang pernah menggunakan GIP titik-titik kemudian tanaman padinya nelolor, lemas, silahkan komentar di bawah. Saya tidak pernah menggunakannya dan tidak merekomendasikannya untuk digunakan di fase vegetatif seperti itu. Oke, ini 2 tutup. Kemudian yang kedua kita menggunakan Laili teman-teman. Ini seperti ini, Laili 2000. Ini nanti kita kasih 2 tutup botolnya ini maksudnya. Nah kemudian teman-teman, untuk nutrisi yang ketiga itu kita menggunakan, ya ini teman-teman, apa ini, es teh ini ya. Bukan ya, ini adalah fermentasi dari telur dan micin. Ini kalau saya tidak salah sebut, ini mengandung bakteri fotosintesis teman-teman. Jadi penggunaan bakteri fotosintesis atau istilahnya apa ya, katalisator atau apa itu, ini kita gunakan satu tangkinya 1 gelas air mineral ini yang besar sekitar 250 ml. Nah itu teman-teman, itu stok kita untuk bakteri fotosintesasnya, PSB lah kalau orang bilang. Kalau di Facebook itu menyebutnya PSB ya, seperti itu. Itu selalu kita gunakan pada saat penyemprotan teman-teman. Penggunaannya itu 250 ml atau sebotol gelas es ini, seperti itu. Nah nanti setelah 2-3 hari setelah penyemprotan teman-teman, baru itu tanaman akan muncul tunas daun, maksudnya muncul daun baru. Nah setelah itu muncul baru itu baru kita lakukan penaburan atau pemberian pupuk susulan yang kedua setelah itu. Nah itu nanti pertumbuhannya setelah kurang lebih 5 hari akan seperti ini teman-teman. Nah setelah 5 hari dari penyemprotan amunisi tadi teman-teman, pertumbuhannya seperti ini ya. Ini yang miliknya tangga, ini yang lahan saya. Alhamdulillah ya seperti inilah teman-teman ya. Yang tadinya kerdil, bekas asem-aseman dan juga stres karena herbisida. Ini kemarin kita spray tanggal 9 ya, sekarang tanggal 14, 5 hari. Jadi daunnya sudah mulai memanjang seperti ini. Jadi teman-teman yang punya masalah yang sama, jangan bingung, semua masalah pasti ada solusinya asal kita tahu caranya, seperti itu. Ini kemarin
kerdil-kerdil teman-teman. Alhamdulillah sudah normal kembali, dan sudah kita lakukan pemupukan kemarin. Pertumbuhannya alhamdulillah sudah hampir menyamai tanaman padi milik tetangga yang sebelah kiri tadi. Nanti kalau pupuknya ini sudah larut, sudah diserap tanaman, mungkin saja bisa menyalip teman-teman. Semoga saja ya. Besok kita kasih lagi nutrisinya untuk terus memacu, karena pertumbuhan vegetatif itu menurut saya pondasi teman-teman. Bagaimana memacu anakan, kalau anakannya itu vigornya terbentuk, insya Allah nanti malai yang terbentuk juga bagus. Untuk penyemprotan kedua teman-teman, atau niknya kita sudahi ya, cukup 1 kali saja. Yang kedua kita gunakan ini pupuk Suma SP. Nah, kemarin kita sudah menggunakan pada lahan yang 5 kotak teman-teman, yang 3 kotak untuk uji coba itu. Dan untuk ini juga saya mencoba teman-teman, pertumbuhan tanaman padi sudah cukup bagus, cuman untuk penyerapan pupuknya belum terserap maksudnya. Nah, untuk penyemprotan kedua sebagai tindakan recovery pertumbuhan tanaman padi yang kerdil akibat pasca asem-aseman dan penggunaan herbisida, kita gunakan Suma SP ini. Ini nanti kita berikan dosis cukup tinggi ya. Ini kan untuk fase vegetatif harusnya 1 botol 100 ml ini jadi 5 tangki. Ini nanti kita jadikan 3 tangki teman-teman, karena untuk lahan sawah patosan itu biasanya saya habis 3 tangki. Ini nanti kemasan 100 ml akan kita jadikan 3 tangki. Ini nanti kita mix lagi dengan PSB seperti itu, dan PSB nya sama dengan penyemprotan yang pertama. Kalau saya nggak punya PSB bagaimana teman-teman? Nggak apa-apa, ini hanya tambahan saja teman-teman ya. Pakai ini pun kalau nggak ada nutrisi yang dimasak untuk fotosintesis ya sama saja seperti itu. Jadi menggunakan ini plus nutrisi itu yang tepat seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Bagaimana? Apakah ini bisa ditiru? Apakah ini bermanfaat video ini teman-teman? Dan untuk cara yang kita lakukan ini tidak hanya untuk merecovery tanaman yang kerdil teman-teman ya. Pasca terserang sundep misalkan, atau pasca terserang apalah yang intinya pertumbuhannya kurang bagus, maka sekali lagi teman-teman bisa mencoba cara ini. Tidak hanya untuk tanaman padi yang stres akibat asem-aseman ataupun stres akibat penggunaan herbisida purna tumbuh saja. Dan kita lihat bagaimana perbandingan dengan tanaman padi tetangga ini ya, sebelah kiri ini. Alhamdulillah sudah menyamai lah teman-teman ya. Cuma anakannya ini masih kurang, maklum. Nanti kita treatment lagi teman-teman. Ikuti terus perawatan padi di lahan baru sawah patosan ini, seluas 1,5 kotak. Padinya padi bentis. Pastikan teman-teman ikuti terus perkembangannya, nanti akan seperti apa ya. Alhamdulillah teman-teman ya, ini sudah benar-benar pulih. Pupuk yang kita berikan di susulan kedua juga sudah terserap dan pertumbuhannya menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ya, di channel Pandu Farm ini
tidak hanya teori ya, kita sendiri, saya sendiri juga praktek. Dan khusus lahan patosan ini kita treatment sendiri, saya sendiri yang melakukan penyemprotan. Jadi bagi kalian yang merasa bahwa saya hanya teori, ya silahkan saja. Kita jalan pun butuh teori, kita makan pun harus tahu teorinya. Teori tanpa praktek ya itu bullshit. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita tahu teorinya dulu. Soal praktek belakangan nggak apa-apa. Kalau saya sendiri karena seorang praktisi di bidang pertanian, ya teori ya praktek, kita jalan bersama, seperti itu.